pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Allah. Kita mau agungkan Dia di dalam pujian dan penyembahan. Haleluya. Biarlah kita menyembah Dia di dalam kekudusan-Nya. Ku datang Tuhan di hadirat-Mu, membawa korban pujian bagi-Mu, pujian bagi-Mu. Engkau yang layak, terima pujian penyembahan. Engkaulah Allah yang maha tinggi, yang maha tinggi. Tiada Allah yang sama seperti diri-Mu, yang sama seperti diri-Mu, yang berkuasa. Allah yang hidup, Allah yang hidup. Mari katakan di dalam Yesus, di dalam Yesus. Ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu. Engkau pulihkan, Engkau pulihkan. Amin, haleluya. Dan selamatkanku. Engkau yang layak, Engkau yang layak. Terima pujian penyembahan. Engkaulah Allah. Katakan yang maha tinggi, yang maha tinggi. Tiada Allah yang sama seperti diri-Mu, yang berkuasa. Allah yang hidup, Allah yang hidup. Nyanyikan anugerah terindah dalam hidupku, anugerah terindah dalam hidupku. Engkau selamatkanku, Engkau selamatkanku. Amin, haleluya. Ku mau jadi sama seperti melakukan kehendak-Mu. Ketika kita berkata kita percaya kepada Allah, maka kita harus hidup hanya untuk melakukan kehendak-Nya, mengenakan pikiran dan perasaan Kristus di dalam hidup ini. Katakan Engkau yang layak, Engkau yang layak. Terima pujian penyembahan. Engkaulah Allah, Engkaulah Allah yang maha tinggi, yang maha tinggi. Yes. Tiada Allah yang sama seperti diri-Mu, yang sama seperti diri-Mu, yang berkuasa. Allah yang hidup, Allah yang hidup. Dia Allah yang hidup, Allah yang hidup. Haleluya. Allah yang hidup, Allah yang hidup. Katakan sungguh-sungguh Allah yang hidup, Allah yang hidup. Hanya Engkau yang ditinggikan ya Allah, hanya Engkau yang dimuliakan. Mari kita siapkan hati kita sungguh-sungguh. Allah Bapa yang Maha Kudus, kembali kami semua ada di hadapan Bapa. Kami mau menyediakan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu ya Allah. Bapa, berbicaralah bagi kami saat ini. Sampaikanlah isi hati Bapa kepada kami lewat hamba-Mu.
Sebab hamba tidak dapat berbuat apa-apa jika Bapa tidak mengurapi hamba. Di dalam segala kelemahan, kekurangan, keterbatasan, bahkan kebodohan hamba, kiranya Bapa berkenan menaruh setiap perkataan yang penuh dengan hikmat di dalam lidah bibir mulut hamba untuk hamba sampaikan kepada setiap kami yang mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Supaya apa yang kami dengar itu merupakan kebenaran yang benar-benar berasal dari hati Bapa, dari pikiran dan perasaan Bapa. Dan kebenaran itulah yang akan terus membentuk kami, mengubah kami, sehingga kami mau berjuang untuk terus hidup seturut dengan firman-Mu ya Tuhan. Bapa, di dalam segala keberadaan hidup kami, ada banyak hal yang kami perbuat tidak tepat seperti yang Bapa kehendaki. Oleh sebab itu kami mohon belas kasihan Allah Bapa di sorga untuk memaafkan kami, mengampuni kami dari segala ketidaktepatan hidup kami. Lalu saat ini Roh Kudus Tuhan saja yang mengurapi kami, supaya hati kami menjadi tanah hati yang subur untuk menerima kebenaran firman-Mu. Dan di dalam pengurapan Roh Kudus, kami boleh mengerti akan setiap kebenaran firman yang kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau jujur, periksa keberadaan hidup kita, kita akan menemukan bahwa sampai saat ini kita belum benar-benar hidup, atau kita belum benar-benar memiliki kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah Bapa di sorga. Saudaraku, keadaan seperti ini banyak terjadi di dalam kehidupan orang percaya, atau di dalam kehidupan orang Kristen, atau di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Nah, kenapa hal itu terjadi? Dan itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, ya. Bukan saja orang lain, tetapi itu juga bisa terjadi di dalam kehidupan kita secara pribadi. Di mana sampai saat ini di dalam kehidupan kita, kalau mau jujur, kita masih lebih sering hidup mengikuti keinginan diri kita sendiri, mengikuti kemauan diri kita sendiri, mengikuti hawa nafsu diri kita sendiri. Karena apa? Kita ingin memiliki kenyamanan hidup. Kita ingin menikmati kehidupan ini seperti manusia pada umumnya. Artinya ketika kita melihat orang lain atau manusia pada umumnya menikmati kehidupan ini, kenyamanan hidup, kebahagiaan hidup ini secara duniawi, terkadang kita juga tergoda untuk mau menikmati itu, ya. Kita tergoda untuk hidup sama seperti manusia pada umumnya, karena kita berpikir bahwa cara hidup seperti itu tidak salah kok. Itu kehidupan yang wajar, ya. Apalagi kita berpikir begini, yang penting kan saya tidak menyusahkan orang lain. Apa yang saya nikmati itu kan punya saya sendiri. Lalu kita tenggelam di dalamnya. Di dalam kenikmatan hidup dunia itu kita semakin hanyut, saudaraku. Dan tanpa kita sadari, kita semakin terikat dengan percintaan dunia. Tanpa kita sadari, kita telah menjadikan diri kita sebagai sahabat dunia ini. Saudaraku, pertanyaannya sekarang, kenapa hal itu banyak terjadi di dalam kehidupan orang percaya, atau di dalam kehidupan orang Kristen, di dalam kehidupan anak-anak Tuhan? Kenapa itu terjadi? Saudaraku, jawabannya sederhana.
Karena sebenarnya orang percaya atau orang Kristen atau anak-anak Tuhan pada umumnya merasa mereka sudah selamat. Karena sudah percaya kepada Kristus, jadi mereka berpikir di dalam Kristus hidup mereka sudah ditebus, lalu tidak perlu melakukan apa-apa lagi, sudah pasti selamat. Nanti kalau mati pun pasti masuk surga. Saudara, hal itu terjadi karena ada begitu banyak orang percaya atau orang Kristen atau anak-anak Tuhan yang memiliki pengertian yang salah tentang kasih karunia Allah atau tentang keselamatan di dalam Kristus. Karena kesalahan inilah, pemahaman kebenaran firman Tuhan yang salah inilah yang membuat ada begitu banyak orang percaya, orang Kristen atau anak-anak Tuhan yang berjuang sekuat tenaga mereka, berusaha, bekerja keras hanya untuk mencapai segala sesuatu yang ingin mereka nikmati selama masih hidup di dunia ini. Saudaraku, saya katakan ini bukan tanpa alasan. Sebab suatu saat ketika saya selesai melayani di salah satu tempat begitu lalu ada perjamuan kasih di mana kita akan makan bersama. Saat itu saya memilih untuk makan buah saja, saudaraku. Tetapi anak dari tuan rumah itu berkata begini kepada saya, "Om, makan Om. Nikmati saja, kita ini kan hidup hanya satu kali Om. Jadi apa yang bisa kita nikmati sekarang Om." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pola pikir seperti inilah yang banyak dimiliki oleh anak-anak Tuhan atau orang percaya saat ini. Kenapa? Yaitu tadi mereka merasa mereka sudah diselamatkan di dalam Kristus. Jadi sudah tidak ada lagi yang perlu diperjuangkan. Lalu kalau masih hidup saat ini, hidup hanya untuk menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya. Saudara, kita lupa bahwa kebenaran firman Tuhan katakan apa? Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kita baca Filipi pasal yang kedua, ayat 12 bagian yang pertama saja. Dikatakan, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar." Kalau firman Tuhan sudah katakan tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, maka harus ada action, ada tindakan sebagai wujud nyata dari iman percaya kita kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi jangan salah mengerti, jangan berpikir bahwa setelah yang mulia Tuhan Yesus Kristus mati di atas kayu salib sebagai korban penebusan, lalu kita merasa bahwa kita tidak perlu melakukan apa-apa lagi karena Tuhan Yesus telah mati menggantikan kita. Nah saudaraku, pemikiran seperti ini adalah pemikiran yang salah. Pemikiran yang salah ini juga terjadi karena pemahaman kebenaran firman Tuhan yang salah. Jadi kalau firman Tuhan katakan, "Hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat." Artinya di dalam segala keberadaan hidup kita, kita harus tetap taat. Sama seperti Kristus taat kepada Bapa di sorga, kita juga taat kepada Kristus. Lalu dilanjutkan, "Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu." Perhatikan itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Artinya harus dikerjakan, harus ada tindakan, harus ada actionnya. Kalau kita tidak mengerjakan keselamatan yang sudah kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka percaya kita kepada Kristus menjadi sia-sia. Sekali lagi, dengar baik. Kalau kita tidak mengerjakan keselamatan yang sudah kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka percaya kita menjadi sia-sia. Kenapa? Karena kita hanya mengaku percaya dengan mulut, tetapi kita tidak menunjukkan percaya kita itu di dalam bentuk tindakan nyata dalam kehidupan kita.
Atau dengan kata lain, kalau kita sudah mengerti di dalam Kristus kita sudah diselamatkan, mari kita berjuang. Dan perjuangan kita di dalam mengerjakan keselamatan itu baru akan berakhir ketika kita telah berada di balik kematian. Itu artinya saudaraku, selama kita masih hidup, kita harus tetap menjaga keselamatan itu. Dengan cara apa? Hidup di dalam ketaatan terhadap Bapa di sorga, hidup di dalam kesucian, kekudusan, hidup di dalam kebenaran, dan hidup hanya untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga setiap hari, bukan hidup untuk menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya. Saudaraku, sebagai orang percaya, mari kita bercermin pada prinsip hidup yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Setelah Rasul Paulus berada di dalam Kristus, ia menyerahkan segenap hidupnya hanya untuk melayani Tuhan. Tidak ada yang lain, saudaraku. Segenap hidupnya diberikan untuk Tuhan. Dan kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan secara benar, maka kita tahu di dalam perjalanan pelayanan Rasul Paulus, ia mengalami begitu banyak penderitaan, ya. Nyawanya terancam, ia harus terombang-ambing di tengah laut, karam kapal, ya. Juga dipatuk ular. Saudaraku, banyak penderitaan yang harus dialami oleh Rasul Paulus di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Artinya Rasul Paulus mempertaruhkan seluruh hidupnya, bahkan nyawanya, hanya untuk melayani Tuhan. Kenapa ia mau melakukan itu, saudaraku? Mari kita lihat jawabannya. Filipi pasal yang ketiga, kita baca mulai ayat yang ke-7. Filipi pasal yang ketiga, kita baca mulai ayat yang ke-7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Perhatikan itu, saudaraku. Ini prinsip hidup yang sangat luar biasa. Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Artinya Kristus lebih dari segala-galanya. Ayat yang ke-8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Saudara, mari kita bandingkan dengan kehidupan kita saat ini. Apakah kita rela melepaskan kesenangan hidup kita, kebahagiaan hidup kita yang secara duniawi itu? Apakah kita rela untuk melepaskan semuanya itu demi Kristus? Bahkan menganggapnya sampah, seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus? Saudaraku, kalau harus dijawab dengan jujur, maka kita harus mengakui kita tidak akan berani untuk melepaskan segala sesuatu yang kita miliki, apalagi kesenangan hidup. Kita tidak akan melepaskan itu karena kita sudah terlanjur menganggap itu sebagai kebahagiaan hidup kita. Tetapi Rasul Paulus katakan ia rela melepaskan semuanya itu dan bahkan menganggapnya apa? Sampah. Karena ia tahu pengenalan akan Kristus Yesus lebih mulia dari segalanya. Artinya Rasul Paulus sedang mengajarkan kita, jangan memandang kepada keadaan hidup saat ini, tetapi pandanglah Kristus. Supaya ketika engkau berada di balik kematian, engkau akan dikenal oleh Kristus. Kalau saat hidup di dunia ini, engkau menjadikan dia segala-galanya di dalam hidupmu. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus pada ayat yang ke-8 dari Filipi pasal yang ketiga ini, sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan Lukas pasal 14 ayat 33, Lukas 14 ayat 33, dikatakan demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Jadi kalau kita terikat dengan kesenangan hidup yang kita miliki, dengan apa yang kita punya, apapun bentuknya, tetapi kita menganggap itu sebagai kesenangan hidup, kebahagiaan hidup kita, saudara,
kita tidak akan pernah bisa masuk di dalam didikan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah bisa mendidik kita menjadi pribadi seperti yang Ia kehendaki. Lalu kalau kita membaca Filipi pasal yang ketiga tadi, kita lanjutkan ke ayat yang ke-9, dikatakan, dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Jadi saudaraku, kalau kita mengerti bahwa di dalam Kristus kita telah menerima kasih karunia Allah, maka kita harus menyerahkan segenap hidup kita menjadi milik Allah. Paulus menyerahkan segenap hidupnya. Bahkan bukan saja menyerahkan hidupnya, ia rela melepaskan segala sesuatu yang merupakan kesenangan bagi kehidupannya dan menganggap semuanya itu sampah. Jadi kalau kita berada di dalam Kristus, kita harus memiliki kesediaan untuk melepaskan segala sesuatu yang kita nilai itu berharga di dalam hidup kita, ya. Yang kita nilai itu menyenangkan bagi kita. Kalau kita tidak mau melepaskan itu semua, kita tidak bisa memperoleh Kristus. Tidak memperoleh Kristus berarti kita juga tidak bisa diselamatkan di dalam Kristus, saudaraku. Jadi kita harus mengerti, hidup sebagai orang percaya berarti kita harus berpikir bahwa ketika kita berada di dalam Kristus, segenap hidup kita menjadi milik Allah. Bukan lagi milik kita, tetapi milik Allah sepenuhnya. Jadi saudaraku, ketika kita hidup sebagai orang percaya saat ini, jangan salah memahami kebenaran firman Tuhan. Jangan merasa bahwa karena kita sudah ditebus di dalam Kristus, lalu secara otomatis kita sudah diselamatkan. Dengar baik saudaraku, benar dosa kita sudah diampuni. Apapun yang kita lakukan, semua dosa dan kesalahan kita sudah diampuni. Tetapi kita masih harus mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Artinya, kita harus berjuang untuk tetap hidup di dalam kesucian, kekudusan, dan kebenaran Allah. Menjauhkan diri dari dosa. Kita harus berjuang supaya sepanjang umur hidup kita, kita tetap hidup di dalam penurutan akan kehendak Allah. Di dalam ketertundukan penuh terhadap kedaulatan Allah. Hidup di dalam pemerintahan Allah. Tujuannya untuk apa? Supaya dalam hari-hari hidup kita, ketika kita hidup di dalam penundukan diri secara penuh dalam pengaturan Allah, disitulah kita akan mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itulah yang kita lakukan supaya manusia batinia kita ini dimurnikan. Cacat karakter kita semakin dimurnikan, semakin dibaharui, dan pembaharuan itu terus terjadi di dalam kehidupan kita setiap hari kalau kita memberi diri untuk dibentuk oleh Allah. Nah, pembentukannya itu tentu lewat peristiwa-peristiwa hidup yang kita alami. Dalam setiap keberadaan hidup kita, ada banyak hal yang harus kita hadapi, ya. Seringkali Tuhan mengizinkan itu terjadi di dalam kehidupan kita, supaya kita akan semakin mengerti. Kita semakin menjadi dewasa di dalam Tuhan. Artinya karakter kita yang lama semakin dikikis habis, lalu kita hidup mengenakan pribadi yang baru, yaitu pribadi Kristus. Kita hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ingat saudaraku, panggilan kita sebagai orang percaya menjadi serupa dengan Kristus, sempurna seperti Bapa di sorga yang adalah sempurna. Jadi kalau kita tidak mau melepaskan diri kita dari segala ikatan dengan dunia ini, dari kesenangan hidup dunia ini, kita tidak akan pernah bisa menjadi serupa dengan Kristus. Kita tidak akan pernah bisa menjadi sempurna sama seperti Bapa di sorga yang adalah sempurna. Jadi di dalam kehidupan kita, kita harus mengerti musuh terbesar di dalam kehidupan kita adalah diri kita sendiri. Musuh terbesar di dalam kehidupan kita adalah diri kita sendiri. Kenapa? Karena di dalam diri kita itu dipenuhi dengan berbagai keinginan-keinginan, hawa nafsu diri yang semuanya itu adalah
keinginan-keinginan daging, kita harus memerangi semuanya ini. Kita harus membunuh ya setiap keinginan diri kita. Kita harus rela mematikan setiap hawa nafsu diri kita untuk menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya. Lalu kita mengerahkan fokus hidup kita hanya kepada satu tujuan, Tuhan dan kerajaannya, dan tidak ada yang lain. Orang percaya yang mau mengerahkan fokus hidupnya hanya tertuju kepada Tuhan dan kerajaannya. Hal itu sama seperti apa yang firman Tuhan katakan. Filipi pasal 1 ayat 21 firman Tuhan katakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi ketika kita hidup saat ini, kita telah melihat masa depan kehidupan kita. Bahwa kalau kita saat ini hidup hanya bagi Kristus, maka di balik kematian nanti, kita akan menuai hidup yang kekal penuh dengan kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara, mari kita angkat tangan di hadapan Bapa di sorga dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupan kami, menyertai langkah hidup kami, memberkati kehidupan kami saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin.